Dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, Bapak melihat ketentuan modal minimum yang ditetapkan OJK, apakah ini sudah cukup bersaing atau mungkin terlalu rendah atau justru terlalu tinggi? Oke, kembali. Kelihatannya memang Indonesia masih cukup favor terhadap industri perasuransian syariah. Tadi di awal saya sebutkan bahwa kita masih mempunyai suatu privilege di mana modal minimum untuk pendirian sebuah perusahaan asuransi syariah itu boleh dikatakan hanya separuh dari yang konvensional. Bahkan kalau nanti kita lebih jauh bicara tentang roadmap perasuransian syariah 2023-2027 itu cukup banyak potensi-potensi ceruk-ceruk baru yang sudah didorong juga oleh OJK. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kembali kalau dibandingkan dengan negara tetangga seperti saya sebut di sini mungkin di Malaysia, kemudian di Brunei, di Thailand, termasuk yang baru ini Filipina yang baru akan membuka izin takaful, ini mereka ketentuannya sama semua. Jadi misalkan modalnya misalnya X, maka untuk syariah juga sama X juga. Di kita, kalau misalnya konvensional X, maka syariah hanya setengah X. Jadi kelihatannya ini sebuah angka yang ideal saat ini dengan modal tadi 100 miliar, walaupun kelihatannya tanda petik minim dibandingkan konvensional, tetapi untuk saat ini kelihatannya masih seperti itulah angka yang paling ideal yang saat ini. Seiring juga dengan pasar di asuransi syariah itu masih ke yang segmentasinya masih ke retail, masih yang ke menengah ke bawah. Belum masuk ke risiko-risiko yang sangat kompleks. Nanti kalau misalnya nanti berkembang masuk ke risiko seperti penjaminan terhadap konstruksi, terhadap asuransi rangka kapal, aviation ataupun satelit, nah itu mungkin baru bicara lain lah seperti itu. Baik, mungkin boleh diperjelas lagi Pak Erwin, saat ini market dari asuransi syariah itu secara demografis ada di kelas mana? Oke, nah ini kita bedakan dulu. Kalau misalnya di asuransi jiwa lah utamanya. Di asuransi jiwa ini justru kelasnya itu yang baru menembus middle income di tengah-tengah jadinya. Itu masih paling dominan. Dan ini sudah terjadi pergeseran, sebelumnya mungkin sangat katakanlah heavily dependent on the investment link product, atau mungkin secara umum masyarakat mengenal sebagai unit link. Ini sudah mulai bergeser ke produk-produk tradisional dan lebih jauh dengan manfaat wakaf yang semakin dirasakan manfaatnya. Ini justru potensi terbesar masuk ke yang yang wakaf tadi. Kemudian di asuransi umum memang kita tidak bisa pungkiri yang paling dominan itu masih di kendaraan bermotor maupun di rumah tinggal yang merupakan pembiayaan dari perbankan ataupun dari pembiayaan syariah. Jadi kalau segmentasinya memang masih menengah juga, karena yang paling besar portofolio itu kendaraan roda 2 kalau di asuransi untuk asuransi umum syariah. Yang berikutnya juga cukup dominan itu adalah asuransi travel, dalam hal ini asuransi perjalanan umroh, karena memang kita juga berterima kasih sudah ada ketentuan Kementerian Agama yang mengharuskan untuk asuransi umroh itu wajib ke asuransi syariah, sehingga ini juga masuk, dan itu juga merupakan tadi seperti kita guyup, kita sama-sama asosiasi membuat produk, kita ajukan bersama bekerja sama dengan OJK, Kementerian Agama, kemudian juga Dewan Syariah Nasional, kita bikin dan kita serahkan ke perusahaan anggota untuk digunakan. Dan ini menjadi satu ibaratnya legacy lah, legacy asosiasi bisa berperan untuk membuka ceruk-ceruk pasar bagi anggota. Baik, dalam level market yang mana yang menurut Bapak saat ini akan menjadi target dari asuransi syariah? Kalau kedepannya kita ada dua kelompok yang kita lihat ke depannya. Yang pertama mungkin tadi tetap ke mungkin menengah ke bawah, malah di mana kita masih punya target di mana katakanlah untuk potensi kita sebut santri, pondok pesantren, masjid, termasuk pengurus masjid dan sebagainya. Kita sebut aja mungkin kalau santri itu yang terdaftar itu ada sekitar 2,6 juta santriwati di seluruh Indonesia, dan ini belum terjamah proteksi asuransinya. Kita belum lagi lihat misalnya jaminan terhadap untuk aset-aset, ya katakanlah masjid, musola dan seterusnya. Nah itu segmen yang pertama yang kita sebut sebagai segmen yang mungkin menengah ke bawah. Yang kedua, kita punya target yang cukup besar, yang cukup akan menjadi suatu historical kalau ini berhasil, yaitu adalah kita bicara ke risiko-risiko yang lebih kompleks. Kita tahu bahwa
di Indonesia ini sukuk itu cukup dominan untuk pembangunan infrastruktur, baik yang punya swasta maupun punya pemerintah. Dan sayangnya, seperti kita tahu lah, kalau namanya sukuk itu harusnya ada underlying. Karena pembiayaan syariah, seidealnya yang namanya underlying harusnya dilindungi juga dengan asuransi syariah. Ini belum terjadi. Nah, yang kedua, dari dana tersebut akan membangun atau melakukan, ya katakanlah pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur, mau bangun gedung, mau bangun jembatan, itu pasti ada asuransinya. Dan ini juga belum masuk ke asuransi syariah. Nah, jadi target kami adalah kalau salah satunya, misalnya ada pembiayaan sukuk untuk bangun infrastruktur. Ya mungkin ini kalau masuk ke asuransi syariah, ini akan sangat menghidupi industri asuransi syariah tanpa perlu memakan porsi dari konvensional. Karena kita lihat mungkin pembangunan infrastruktur dengan dana halal, tanda petik ya, tanda halal atau dana syariah, ya seidealnya biaya asuransinya di asuransi syariah. Pembangunan masjid misalkan dengan biaya mungkin ratusan miliar, harusnya juga masuk dijaminkan di asuransi syariah. Ini belum. Nah ini kami sedang berusaha mengerahkan segala effort kami dengan guyup bersama-sama melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mudah-mudahan ini menjadi satu potensi pasar yang memberikan keyakinan bagi teman-teman industri bahwa sebenarnya ada dan terbuka luas seperti itu. Baik, kendala selama ini proyek-proyek pembangunan ini belum menggunakan asuransi syariah. Apakah memang karena sebatas dari literasi saja? Ya, kelihatan sama. Jadi literasi yang dimaksud itu bukan hanya terbatas kepada masyarakat umum, tetapi kepada pengambil keputusan juga kelihatannya belum masuk. Jadi ini tugas berat kami juga untuk memberikan literasi dan edukasi kepada para pengambil keputusan, kepada legislator, kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat. Karena bagaimanapun kebijakan untuk A, B, C, dan seterusnya itu tetap di pengambil keputusan. Dan ini literasi ini bukan cuma sekedar di sisi akademis, bukan cuma di sisi pengguna masyarakat umum, tetapi kita juga akan melakukan literasi yang lebih intens ke para pengambil keputusan.